keteropong wak lebay. Awas, tangkap iblis. Bahwa musuh Islam tidak senang orang kembali kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Perhatikan, syaitan, iblis tidak senang orang kembali kepada Al-Quran sunnah ala fahmi salaf. Setan, iblis tidak senang orang selamat dunia akhirat, gak senang. Orang kafir juga demikian, gak senang. Makanya mereka berusaha untuk apa? Untuk menjauhkan manusia dari pemahaman yang hak ini dengan mengatakan apa? Wahabi, teroris. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita semuanya selalu dan tetap dalam perlindungan kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Insyaallah semua saudara-saudaraku pun dalam keadaan sehat. Yang sakit diangkat Allah penyakitnya. Yang masih menganggur diberi Allah peluang kesempatan untuk bekerja. Ya, kita terus reaction. Kita terus bereaksi. Kalau kita diam, habis kita. Habis. Fitnah, fitnah, fitnah yang keji terus menyerang Islam. Ada aksi, ada reaksi. Tetap kita terus. Mereka punya data, referensi, kita juga punya data, kita punya referensi. Kita uji mana yang benar. Insya Allah. Untuk pada kesempatan video ini, saya mengangkat pengakuan atau kesaksian seorang kiai. Dia dipanggil kiai. Kiai yang mengatakan ada ulama Aceh. Nah, ini Aceh itu dekat daerah saya itu. Saya Medan. Jadi dari Medan ke Aceh kurang lebih 7-8 jam lah. Dia bilang ada ulama Aceh. Kalau malas baca Quran, kalau malas wirid, sumpah serapah caci maki Wahabi pun udah bagus pahala katanya. Tapi saya berharap pernyataan Pak Kiai ini nggak benar gitu, nggak benar. Saya berharap nggak benar. Apa ada seorang ulama mengajarkan caci maki kepada orang lain? Apalagi yang dicaci makinya itu ulama pewaris Nabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita adu data aja lah, adu referensi, agar tidak buang-buang waktu. Yuk, kita dengarkan perkataan-perkataan Pak Kiai yang sangat benci terhadap Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut Wahabi. Insya Allah kita sesama saudara, tapi tetap Pak Kiai saudara saya juga. Tetap, ini fakta bahwa saya pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf. Tak mudah, tak gampang mengatakan saudara saya kafir. Enggak, itu fitnah. Demi Allah, Pak Kiai Idrus Ramli Muslim. Dia sholat, dia puasa, dia naik haji, dia saum. Itu juga saudara-saudaraku yang ada di Aceh. Mereka semua saudaraku juga, seiman, seislam. Cuma ini salah pemahaman, salah referensi. Makanya perlu kita luruskan agar tidak terus gitu mengalir bagaikan air sampai jauh. Karena era sekarang ini era digital. Apa yang kita ucapkan direkam, terekam, dan tak akan pernah musnah sampai kiamat. Sampai kita nanti mati, dikubur di dalam tanah. Video-video kita masih bergentayangan di media sosial, di medsos, di YouTube, di Google, bergentayangan. Ini nih, kita harus waspada dan hati-hati. Pikir tentang kematian. Apa mau kita disumpah serapah anak cucu kita? Apa mau kita disumpah serapah generasi berikutnya? Hati-hati. Keburukan yang kita tabur, maka keburukan yang akan mendatangi kita.
Jika kebaikan yang kita tabur, maka kebaikan juga yang menghampiri kita. Saya berharap melalui video ini Pak Kiai merenungkan ucapan-ucapannya. Janganlah kita mencaci maki. Kalau memang Muhammad bin Abdul Wahab punya salah, ya dia sebagai manusia punya salah. Bisa kita diskusi ilmiah, data kita kumpul, banyak referensi, berbagai referensi. Saya tekankan lagi nih. Perlu saya kasih tahu nih, semua yang menonton acara ini perlu tahu. Perlu tahu, ini saya sendiri yang ngomong, bukan orang, bukan kata orang. Saya bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi itu tidak punya organisasi. Saya pengikut Rasulullah. Pengikut para sahabat-sahabat Rasulullah. Bukan pengikut siapapun. Imam besar saya nggak ada di kolong langit dunia ini. Nggak ada imam besar bagi saya. Nggak ada imam besar, nggak ada. Yang ada penghulu dari para nabi dan rasul. Itulah pimpinan saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Itu yang saya ikuti, yang saya panuti. Kenapa saya membela Muhammad bin Abdul Wahab? Kenapa? Karena Muhammad bin Abdul Wahab melaksanakan Islam berdasarkan kitabullah Al-Quran dan as-sunnah Rasulullah SAW. Sedih rasanya. Sedih kalau ulama poros Nabi dihina, dihujat, dicaci maki. Ya, saya bukanlah orang-orang yang berilmu tinggi. Tidak. Inilah yang saya bisa. Saya lebih bagus disebut pembela para ulama poros Nabi. Saya lebih bagus begitu. Saya pembela ulama poros Nabi. Ulama poros Nabi di negeri ini banyak. Banyak. Cuma ada yang tidak terekspos. Cuma ada yang tidak muncul ke permukaan. Mereka akan terpanggil. Allah akan gerakkan hatinya untuk komentar dan untuk bicara. Insya Allah. Berkali-kali saya sebutkan, ulama-ulama poros Nabi itu ada di berbagai ormas di negeri ini. Ada. Belum saatnya mereka bicara membela Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka akan bergerak hatinya. Karena apa? Perbuatan kita ini insya Allah dapat pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa kita pernah berbuat sesuatu di dunia ini. Kita pernah berbuat sesuatu di dunia ini. Membela ulama warisan para nabi. Kita membela, itu insya Allah pahala. Mari kita hapus dosa kita dengan berbuat kebaikan. Yuk kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Kiai. Dulu ada ulama di Aceh, namanya Abun Aziz, Abun Abdul Aziz Samalanga. Beliau sering bilang sama santrinya, kamu kalau malas baca Quran, malas berwirid, kamu memaki-maki Wahabi dapat pahala pula, katanya. Wahabi sesat, Wahabi setan, Wahabi jahat, Wahabi nakal, itu dapat pahala. Dulu tahun 2014 pernah saya posting di Facebook. Akhirnya Wahabi marah-marah seluruh dunia. Besoknya tiap pagi saya di inbox sama Wahabi, Kiai, sudah apa belum memaki-maki Wahabi hari ini? Kalau kita ini tiap hari maki-maki, nggak maki-maki, nggak perlu dimaki-maki lah, mereka ya sesat. Ya tentang mereka menuduh Wahabi. Kalau ditanya Wahabi siapa itu Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab. Kamu tahu Muhammad bin Abdul Wahab dakwanya dakwah tauhid, mengajak orang kepada kemurnian Islam, mengajak pada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, membersihkan umat supaya mereka memurnikan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Beliau ini seorang mujaddid, reformer abad ke-12. Dan juga kalau disebutkan pada Wahabi, kepada dia nggak cocok, karena Wahab itu bapaknya Muhammad bin Abdul Wahab, Muslim Muhammadi, bukan Wahabi. Cuma karena dulu ada firqah yang sesat, dulu pada abad kedua Hijriah ada firqah yang sesat yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Dari mana? Dari Persia.
dari Persia. Dia tinggal di mana? Di Maroko. Di Maroko dan daerahnya semuanya, Aljazair dan lainnya, dia berkuasa. Warisan dari bapaknya. Dia mempunyai aliran sesat, Khawarij, Ibadiyah, membunuh kaum muslimin. Dan dia menalkan dari kaum muslimin, mengkafirkan orang-orang Islam yang berbuat dosa besar. Ini namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ini sesat. Dan udah nggak ada lagi ajarannya. Sering para ulama menyebut tentang kesesatannya dia. Nah, dia ketika abad ke-12 datang Syekh Muhammad mendakwakan dakwah tauhid. Nah, difitnah. Oh, ini sama, mau disematkan apa ini? Muhammad bin Abdul Wahab ini mendakwakan dakwah tauhid, menghancurkan kubur-kubur yang tinggi yang dibangun, melarang orang berbuat syirik, melarang orang berbuat bidah. Ini apa? Musuh nih. Sehingga para penjajah, orang-orang kafir dari Inggris, Perancis dan yang para penjajah itu, apa yang pas disematkan? Wahabi. Dan gampang. Supaya orang lari dari dakwah ini. Jadi yang pertama kali setan membisikkan kepada orang-orang kafir. Orang kafir membisikkan lagi bersiapa? Kepada tokoh-tokoh ahlul bidah ini yang menyesatkan. Apa? Pokoknya yang gampang, kalau ada orang yang mengajak orang kepada tauhid, melarang orang berbuat syirik, oh Wahabi. Mengajak orang kepada sunnah, melarang bidah, oh ini Wahabi. Ini tuduhan. Dan gak boleh seperti ini dalam Islam. Ini menyakiti hati kaum mukminin. Apalagi menuduh Syekh Muhammad Wahab, seorang mujaddid, orang soleh. Orang soleh. Antum bisa lihat dia orang baik, dipuji oleh para ulama seluruh dunia. Dan juga bagaimana dia dari buku-bukunya antum bisa tahu bagaimana kehidupannya dia, bagaimana ilmunya, bagaimana dakwahnya. Jadi ini menyakiti yang seperti ini. Mestinya orang Islam nggak seperti itu. Kita lihat mereka nggak mampu untuk diskusi, nggak mampu untuk adu hujjah. Yang ada apa? Celaan. Sama seperti orang-orang kafir dulu. Orang kafir ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid nggak mampu untuk mengatakan jangan hati-hati kepada Nabi. Apa yang gampang? Orang gila, penyair, tukang sihir, supaya apa? Supaya orang jauh dari dakwahnya Nabi SAW. Sekarang yang gampang apa? Wahabi. Kalau ditanya Wahabi, emang nggak paham dia, suruh jelaskan. Kayaknya apa sih Wahabi, nggak tahu. Jadi ini tuduhan, dan tuduhan ini berat di dunia, berat di akhirat juga. Makanya di sini akan dituntut oleh Allah, dan ini kebohongan. Dia akan memikul apa? Kebohongan dan dosa yang nyata sampai. Ulama pewaris Nabi udah menjelaskan panjang lebar tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Jelas terjawab. Perkataan-perkataan Pak Kiai terpatahkan, terbantahkan. Pak Kiai, aduh, besok-besok kok bicara mikirlah. Karena perkataan Anda akan direaction oleh pujuang-pujuang muslim dalam bidang konten kreator. Saya harap pemuda-pemuda yang cerdas terus hadir dalam perjuangan di medsos ini. Tapi saya minta kepada keluarga saudaraku yang ada di Aceh, Nanggru Salam, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Allah tabaraka wa ta'ala maha adil. Saudaraku semua yang ada di Aceh diberi Allah hidayah dan ridhonya. Ini saya kasih tahu nih informasi ini. Ini saya kaji cukup panjang ini ulama ini. Siapa dia? Baru saya bisa bicara hari ini. Saudaraku yang di Aceh, berbanggalah, berbahagialah bumi Aceh. Telah diberi Allah hadiah besar. Hadirnya ulama pewaris Nabi Abu Farhan Aceh. Ini fakta saya ngomong. Abu Farhan, orang Aceh. Logatnya kok ngomong logat Aceh. Dia bangga jadi orang Aceh. Inilah hadiah Allah untuk Anda. Sayangilah dia. Itu pesan saya. Amanah saya kepada keluarga-keluargaku semua, saudara-saudaraku, seiman, seislam. Sayangi Abu Farhan. Dia orang yang kaya ilmu,
Ilmunya dalam dan luas tentang isi Al-Quran dan hadis-hadis sahih Rasulullah. Luar biasa. Berbangga hatilah negeri suatu daerah yang punya ulama pewaris Nabi. Ingat, ulama pewaris Nabi. Ingat, warisan Nabi itu ulama, bukan ulama su. Nah ini, ulama su itu seperti yang diterangkan oleh Pak Kiai. Itu ulama su, ulama jahat. Kotor hatinya, kotor otaknya, kotor mulutnya. Masa zikir maki-maki Wahabi? Saudaraku, orang-orang yang ada di Aceh, terimalah Abu Farhan sebagai ulama pewaris Nabi. Boleh diuji ilmunya dengan secara akal sehat, bukan emosi, bukan hawa nafsu. Kita semua hidup hanya sekali di kolong langit dunia ini. Jadilah Anda pejuang penegak Islam secara sahih, Islam yang murni, bukan Islam yang telah dimodifikasi. Abu Farhan masih muda, tapi luas dan dalam ilmu pengetahuannya tentang Islam. Apalagi kalau dia nanti udah dewasa, udah berjenggot panjang. Subhanallah, Allahu Akbar. Dialah pengganti pendahulunya kelak. Ulama-ulama pewaris Nabi yang telah sekarang udah usia lanjut. Berbahagialah orang Aceh. Kalau Pak Kiai tadi menceritakan versi ulama su, saya menceritakan versi ulama pewaris Nabi. Aceh hebat, punya ulama. Sayangi Abu Farhan sebagaimana Allah menyayanginya. Cintai Abu Farhan sebagaimana Allah mencintainya. Insya Allah segala musibah akan jauh dari Aceh. Insya Allah, jika ada Abu Farhan di sana, jika ada Abu Farhan di Aceh. Bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahlul bid'ah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bid'ah itu boleh selama hasanah. Buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh? Banyak katanya. Apa diantaranya? Nabi nggak pernah sholat tahajud, nggak pernah sholat tahiyatul masjid. Berarti melakukan sholat tahiyatul masjid bid'ah dong. Anda yang bid'ah. Kalau bid'ah, maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bid'ah katanya. Masya Allah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini hadis, kok dibilang bid'ah? Yang namanya hadis Nabi, definisinya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau, itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis kok dibilang nggak ada petunjuk dari Nabi? Salat kurang jelas, hadis perintah lagi. Bikinkan majelis untuknya. Ajak keluarga-keluarga, saudara-saudara yang seiman mengaji Quran, mengaji hadis. Aceh baru, Aceh baru, Aceh tauhid, Aceh tauhid. Allah ridho, Allah cinta, Allah sayang. Maka seluruh kendala-kendala dan musibah akan ditepis Allah sejauh-jauhnya dari Aceh. Insya Allah. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe.